Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fama'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah. Walhamdulillah, senantiasa kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Azza wa Jal, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala hingga saat ini masih memberikan kepada kita keistiqomahan, istiqamah di atas keimanan, istiqamah di atas Islam, istiqamah untuk kita senantiasa berusaha mendekatkan diri kepada Allah dengan berbagai macam bentuk ibadah, termasuk ibadah thalabul ilm atau belajar ilmu syar'i. Karena ketika seorang muslim dia duduk di sebuah majelis ilmu, maka itu adalah salah satu bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, di antara keutamaan seorang yang duduk di majelis ilmu ataukah seorang yang belajar ilmu syar'i, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahharallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa yang menempuh satu jalan dalam rangka belajar ilmu syar'i, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memudahkan untuknya dengan sebab itu jalannya menuju surga. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di kesempatan yang penuh berkah ini biidznillah kita akan melanjutkan kajian kita dari pembahasan kaidah-kaidah fikih atau kaidah-kaidah dalam ilmu fikih, atau juga disebut dengan al-qawaid al-fiqhiyah, yang mana kita membaca sebuah karya dari salah seorang ulama besar, yaitu Syekh al-Mufassir al-Usuli al-Faqih Abdurrahman bin Nasir as-Sa'di rahimahullahu ta'ala, dalam karya beliau Mandhumah al-Qawaid al-Fiqhiyah, atau rangkaian bait syair tentang kaidah-kaidah fikih. Dan insyaallah ta'ala di kesempatan malam hari ini kita akan membaca bait syair atau bait yang ke-14 dari Mandhumah yang disebutkan oleh beliau rahimahullah ta'ala. Maka beliau rahimahullah ta'ala menyebutkan pada bait yang ke-14, wa dhidduhu tazahumul mafasidi yurtakabul adna minal mafasidi. Dan lawannya yaitu tazahumul mafasidi, ketika ada tazahum, ada tarik menarik, sesuatu yang tidak bisa dihindari dan harus dihadapi atau harus dilakukan, tapi itu berupa mafsadah, maka kata Syekh, yurtakabul adna minal mafasidi, maka dikerjakan yang mafsadahnya paling ringan. Dan sebagaimana yang diisyaratkan di sini oleh Syekh rahimahullah, bahwasanya kaidah ini masih berhubungan dengan kaidah yang sebelumnya, yang telah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Kalau di pertemuan sebelumnya kita membahas tentang tazahumul masalih, yaitu jika dihadapkan pada seseorang dua amalan atau lebih dari amalan-amalan saleh, atau dihadapkan pada seseorang, atau seseorang
berada dalam satu keadaan dia harus memilih antara beberapa maslahat, beberapa manfaat, beberapa amal soleh, dia harus milih satu, nggak bisa menggabungkan keduanya. Maka prinsipnya yang dipilih adalah yang paling besar maslahatnya, yang paling besar pahalanya. Ini jika tidak bisa dikerjakan semuanya. Tapi kalau seorang bisa mengerjakan semuanya, maka dikerjakan semuanya. Tapi kalau tidak bisa dikerjakan semuanya dijamak, maka dipilih yang paling besar maslahatnya. Sebaliknya, kalau itu kaitannya dengan mafsadah, kalau kaitannya dengan perbuatan keharaman, perbuatan dosa, dan seorang tidak bisa menghindar, harus dihadapi salah satunya, maka dipilih yang paling ringan mafsadahnya, dipilih yang paling ringan dosanya. Kapan ini? Ketika mau nggak mau harus dihadapi. Beda halnya kalau seseorang dia bisa menghindari semuanya, dia bisa menghindari opsi A dan opsi B yang semuanya haram, A haram, B haram, dia bisa menghindari semuanya, maka itu yang dituntut dari seorang muslim. Tapi jika seorang muslim berada dalam satu keadaan, dia harus memilih, nggak bisa menghindari dua-duanya. Dia harus memilih salah satu dari dua opsi atau dua perkara yang mafsadah tadi. Maka kaedahnya kalau mafsadah, seperti kata Syekh di sini, dipilih yang paling ringan mafsadahnya. Dipilih yang paling ringan mafsadahnya. Barakallahu fiikum. Kita baca penjelasan dari Asy-Syaikh rahimahullah taala di sini. Beliau rahimahullah taala mengatakan, al-mafasidu imma muharramat au makruhat, kama annal masaliha imma wajibat au mustahabbat. Mafasid atau mafsadah-mafsadah di sini yang dimaksud adalah imma perkara-perkara yang hukumnya haram ataukah perkara-perkara yang hukumnya makruh. Kama annal masaliha, sebagaimana dalam bab maslahat. Maslahat itu imma sesuatu yang sifatnya wajib ataukah sesuatu yang sifatnya mustahab. Fa idza tazahamatil mafasidu bi an yadurral insanu ila fi'li ihdahuma fal wajibu alla yartaqiba al mafsadatal kubra bal yaf'alus sughra irtikaban li ahwanis syarrain li daf'i a'lahuma. Maka jika seseorang itu dihadapkan pada beberapa mafsadah dan dia harus mau tidak mau terjatuh dalam salah satu dari keduanya, maka yang wajib untuk dia meninggalkan mafsadah yang besar dan melakukan mafsadah yang lebih kecil, agar menghindari, kata Syekh, irtikaban di ahwani syarain, agar dia bisa lebih meringankan dari dua mafsadah tersebut, memilih resiko atau mafsadah atau kerusakan yang lebih ringan, lidaf'i a'lahuma, sehingga bisa terhindar dari yang dosanya atau mafsadahnya lebih besar. Barakallahu fiikum. Secara prinsip, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, Asy-Syaikh rahimahullahu taala di sini berbicara berkaitan dengan hukum syar'i tentang sesuatu yang misalnya seseorang dihadapkan pada perkara yang haram. Sebagaimana yang akan disebutkan dalam contoh, atau kita baca dulu contohnya. Qala fa in kanat ihdal mafsadataini haraman wal ukhra makruhah quddimal makruh 'alal haram. Jika salah satu dari dua mafsadah tersebut haram dan yang lainnya hukumnya makruh, maka dahulukan yang makruh atas yang haram. Beliau menyebutkan contoh, fayuqaddimu al-akla minal mushtabah 'alal haramil khalis, maka didahulukan memakan sesuatu yang sifatnya masih samar kehalalan atau keharamannya dari sesuatu yang sifatnya murni haram. Wa kadzalika yuqaddamu sairul makruhat 'alal muharramat, dan demikian pula didahulukan segala hal yang sifatnya makruh atas sesuatu yang haram. Sebagai contoh misalnya, seorang dihadapkan pada satu keadaan dia tidak memiliki makanan yang halal. Dihadapkan pada satu keadaan dia tidak ada makanan yang halal dan dia butuh makan
Kalau dia tidak makan, ini berpotensi memadaratkan dia. Entah bisa menyebabkan dia sampai meninggal, ataukah dia kemudian sakit, atau semisalnya memadaratkan dia. Mau nggak mau dia harus makan. Tapi makanan yang ada di hadapannya ini hanya makanan-makanan yang haram. Maka harus dilihat keharamannya. Jika misalnya sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh rahimahullah taala di sini, diharapkan pada opsi pertama makanannya haram murni. Haram yang sifatnya murni, apapun keadaannya hukum asalnya dia haram. Misalnya dihadapkan kepadanya daging babi. Dengan yang kedua haram, tapi keharamannya karena sebab tertentu, misalnya ayam yang mati dalam keadaan tidak disembelih. Ini kan statusnya bangkai dan ini juga hukumnya haram. Ya. Misalnya sebagian mengistilahkan dengan ayam tiren. Ayam tiren mati keren. Oh, bukan mati. Mati kemarin. Ayam tiren apa hukumnya? Haram. Ya kan? Kenapa? Bangkai, tidak disembelih dengan sembelihan syar'i. Daging babi haram. Maka ketika seorang tidak ada makanan yang halal, anggaplah ya, kita belajar kaidah ini, belajar contohnya. Anggaplah tidak ada makanan yang halal dan yang ada di hadapan dia hanya daging babi dengan daging ayam tiren. Maka mana yang didahulukan? Jangan pilih wah kesempatan nyoba daging babi. Tidak boleh ya. Maka kata Syekh rahimahullah taala, dilihat keharamannya. Kalau daging babi ini kan murni haram. Ya, keharamannya jelas dijelaskan di dalam Al-Qur'an. Hurimat alaikumul maitatu waddamu wa lahmul khinzir. Diharamkan atas kalian al-maitah bangkai, kemudian di situ daging babi. Hurimat alaikumul maitah bangkai, waddam darah dan daging babi. Sehingga daging babi jelas keharamannya. Nah, ayam tiren ini walaupun bangkai, tapi kalau dia seandainya disembelih, ayam ini disembelih dengan sembelihan yang syar'i, kan jadi hukumnya halal. Sehingga ada keadaan tertentu ayam ini dia bisa menjadi halal. Cuman karena pada keadaan ini dia tidak disembelih dengan sembelihan syar'i, jatuhnya haram. Maka yang lebih ringan keharamannya, lebih ringan unsur keharamannya, maka di sini ayam tiren. Maka dahulukan, anggaplah tidak ada makanan yang halal dan dihadapkan kepadanya dua opsi ini, daging babi atau ayam tiren, maka dahulukan ayam tiren. Dahulukan ayam tiren. Contoh yang lain, misalnya di sini seorang nggak punya makanan, opsinya hanya yang pertama ayam tiren tadi, atau yang kedua ayam halal, daging ayam halal, tapi halal ini punya orang, bukan punya dia. Makan makanan punya orang tanpa izin, halal atau haram? Haram. Hukum asalnya haram, kecuali nanti bisa minta izin belakangan. Nah, itu kan perkara yang lain. Tapi hukum asalnya makan sesuatu punya orang lain, hukum asalnya haram. Sehingga di sini ada daging ayam halal, tapi punya orang lain. Yang di sini ada daging tiren, tak bertuan. Maka mana yang didahulukan di sini? Yang halal, walaupun itu punya orang lain, tapi sisi keharamannya lebih ringan. Sisi keharamannya lebih ringan. Kenapa? Karena kalau daging tiren ini jelas sudah selesai hukumnya, dia haram. Tapi yang daging ayam yang masih halal ini masih bisa kemungkinan untuk dihalalkan. Misal setelah kita makan, kita cari tahu siapa pemiliknya, ya, kita minta kehalalan atau misalnya kita ganti dan semisalnya, akhirnya menjadi halal. Walaupun ketika dalam keadaan tadi dia dalam keadaan haram. Sehingga barakallahu fikum, ketika dihadapkan pada satu keadaan dia harus memilih antara yang haram dengan yang haram, maka dipilih yang lebih ringan keharamannya.
Sebagaimana ketika seorang dihadapkan dalam satu keadaan, dia harus memilih dalam bab maslahat, dalam bab ibadah, antara dua hal, ini ibadah, maka dipilih yang lebih wajib. Kalau wajib dengan wajib, dipilih yang lebih wajib. Yang wajib dengan sunnah, dahulukan yang sunnah, dan semisalnya. Sehingga sebagaimana contoh, seorang punya kelebihan harta. Kelebihan harta ini misalnya hanya cukup untuk menafkahi satu orang. Kelebihan harta dia hanya cukup untuk menafkahi satu orang. Yang di hadapan dia atau yang dipikirkan dia, opsinya dia memberikan kelebihan harta ini kepada si A. Yang si A ini dia hanya sekedar tetangga saja, tidak ada hubungan kerabat. Opsi yang kedua, dia berikan kelebihan harta kepada si B. Dia juga masih tetangga dan ada hubungan kerabat, entah paman, entah sepupu, atau semisalnya. Maka dalam hal ini dia memberikan kelebihan harta itu tentunya kepada si B, karena di situ ada dua keutamaan, tetangga dan kerabat, sehingga dia mendapatkan keutamaan bertetangga, pahala bertetangga, dan yang kedua pahala menyambung tali silaturahim. Kalau dalam bab maslahat kita pilih yang maslahatnya lebih besar, maslahatnya yang lebih tinggi. Kalau dalam bab mafsadah atau sesuatu yang sifatnya haram dan semisalnya, pilih yang paling rendah, yang paling ringan sisi keharamannya, dan seterusnya. Sehingga jika dihadapkan pada keadaan dia harus memilih antara yang haram dengan yang haram, pilih yang haramannya lebih ringan. Ketika dihadapkan pada pilihan yang haram dengan yang makruh, maka dipilih yang makruh, bukan yang haram. Sebagian mencontohkan, barakallahu fikum, tentang perkara yang makruh, misalnya mengkonsumsi bawang. Bagi sebagian ulama, sebagian ulama, hukum makan bawang mentah itu makruh. Hukum makan bawang mentah itu makruh. Kenapa? Karena bisa menjadikan bau mulut. Oleh karena itu Nabi SAW melarang ketika seorang dia makan bawang, entah itu bawang merah atau bawang putih, dalam keadaan mentah, kemudian dia datang ke masjid, itu nggak boleh. Kata Nabi SAW, man akala basalan au thauman fala yaqrabanna masjidana. Siapa yang makan bawang merah, bawang putih, yaitu dalam keadaan mentah, jangan mendekati masjid kami. Disebutkan dalam riwayat yang lain, ilahnya atau sebabnya, fa innal malaikata tata'adza kama yata'adza minhul insan. Karena malaikat itu mereka merasa terganggu sebagaimana orang juga terganggu, yaitu apa? Dari bau mulut orang yang makan bawang tadi. Ya. Barakallahu fikum. Karena kadang dulu sebelum berangkat ke Yaman rihlah, kadang mendengar hadis ini makan bawang mentah, bawang merah atau bawang putih dan semisalnya. Kadang kalau di tempat kita kan ini hanya dimakan di makanan tertentu, ya, jadikan acar atau yang semisalnya. Tapi ketika saya ke Yaman, ya, belajar di Darul Hadis, ketemu sama orang Yaman, lihat orang Yaman disuguhkan, dia pas itu bukan disuguhkan, ya, ada bawang bombay, ada bantuan untuk para pelajar, para tulab, para santri, bawang bombay, ya, karena gudang penuh ditaruh di tempat yang biasa kita untuk makan siang. Ada satu talib, dia dari Yaman, kampung, dia ambil bawangnya itu, kayak bawang bombay, bawangnya besar, dimakan kayak makan apel. Kraus. Kita ngelihatnya, ya Allah, kok kayak nikmat betul makan bawang bombay gitu. Ternyata ya di sebagian orang seperti itu gitu. Makan bawang itu biasa. Apalagi sebagian orang Yaman
Nggak tahu ya kalau orang Arab, tapi yang kita dapati orang Yaman, sebagian bawang itu sesuatu yang ya mereka bahkan mentah pun makan. Ini sebagian mereka. Dan kalau di Yaman kan jarang bawang kecil-kecil, bawang merah kecil-kecil itu jarang. Biasanya bawangnya bawang bombay yang banyak di pasar. Intinya Nabi menyebutkan, siapa yang makan bawang merah atau bawang putih jangan mendekati masjid kami. Maka para ulama menyebutkan larangan ini menunjukkan makan bawang merah, bawang putih hukumnya makruh. Walaupun di sana nanti ada silang pendapat lagi di kalangan para ulama, apakah makruhnya secara mutlak ataukah makruhnya hanya ketika mendekati waktu sholat. Al-muhim ini hanya kita jadikan sebagai contoh, anggaplah makan bawang merah misalkan bawang bombay hukumnya makruh dimakan dalam keadaan mentah. Kemudian dihadapkan padanya ayam tiren tadi, yang satu haram, yang satu makruh, dan dia mau nggak mau harus makan. Maka yang dipilih makan bawangnya. Kenapa? Karena statusnya hukumnya makruh. Bahkan makruhnya pun masih terjadi silang pendapat di kalangan para ulama. Barakallahu fikum. Sehingga kata Syekh rahimahullah ta'ala, wa in kanatil mafsadatani haramain quddima akhaffuhuma tahriman. Jika dua mafsadah tersebut sama-sama haram, maka dahulukan yang lebih ringan keharamannya. Wa kadza idza kanata makruhatain quddima ahwanuhuma. Demikian pula jika dua perkara yang mafsadah tadi sama-sama makruh, maka dahulukan yang lebih ringan makruhnya. Wa maratibul muharramat wal makruhat fi shighari wal kibari tastad'i bastan katsiran. Dan tingkatan-tingkatan hal-hal yang diharamkan dan hal-hal yang dimakruhkan, baik itu dalam fi shighari wal kibar, perkara mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil keharaman atau makruhnya, ini butuh penjelasan yang lebih luas. Namun ini barakallahu fikum kaidah yang disebutkan oleh para ulama. Dan kaidah ini pun juga dikuatkan dengan banyak dalil. Ketika dihadapkan pada dua hal sama-sama haram, tidak hanya sebatas makanan tapi perbuatan dan semisalnya, dia harus memilih, maka memilih yang keharamannya lebih ringan, memilih yang mafsadahnya lebih ringan. Di antara dalilnya yaitu kisah Khidir alaihi salam. Ketika Nabi Khidir beliau melubangi perahu. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Kahfi ayat 71. Allah Ta'ala menyebutkan fantalaqa hatta idza raqiba fis safinati kharaqaha. Maka keduanya yaitu Nabi Musa dan Khidir alaihi salam, keduanya berangkat lagi hingga akhirnya naik ke perahu, maka tiba-tiba Nabi Khidir melubangi perahu tadi. Kapalnya atau perahunya dilubangi. Tapi yang dilubangi bukan bagian bawah ya, bagian bawah kan bisa tenggelam, tapi bagian atas dilubangi. Maka Nabi Musa mengingkari, ya. Qala akharaqtaha litughriqa ahlaha laqad ji'ta syai'an imra. Apakah kamu akan melubanginya biar nanti akan tenggelam orang yang berada di atasnya? Sungguh engkau telah mendatangkan sesuatu yang sangat aneh. Al-Kisah kemudian di akhir kisah dari Nabi Musa dan Khidir alaihi wassalatu wassalam, Khidir menjelaskan, Ammas safinatu fakanat limasakin. Adapun perahu ini milik orang-orang miskin. Ya'maluna fil bahr, yang mereka bekerja di lautan, yaitu nelayan. Faradtu an a'ibaha, maka aku ingin untuk menjadikan di perahu ini ada aib, ada cacatnya. Wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba, dan di belakang mereka ada seorang raja yang merampas setiap perahu yang bagus. Sehingga ini opsinya Nabi Khidir dihadapkan pada dua pilihan. Perahunya dibiarkan dalam keadaan bagus, tapi ada risiko nanti akan dirampas. Dan yang kedua, dia
melubangi perahu tadi, yang mana ini juga mafsadah. Ini juga mafsadah, ya, perahunya menjadi cacat, perahunya menjadi ada rusak di situ. Ini semuanya sama-sama mafsadah. Yang ini mafsadah menjadi rusak atau cacat, yang ini mafsadah potensi nanti dirampas oleh raja. Kalau perahu hanya sekedar cacat saja, berlubang tapi tidak sampai istilahnya menjadikan tenggelam, kan masih bisa dipakai untuk nangkap ikan, bisa dipakai untuk berlayar. Tapi kalau ini perahunya nanti dirampas oleh raja, ya sudah, ini orang-orang miskin ini, nelayan miskin ini nggak bisa lagi mencari ikan, sehingga dihadapkan kepada Nabi Khidir dua pilihan. Maka Nabi Khidir alaihi salam, beliau memilih yang lebih ringan risikonya, lebih ringan mafsadahnya, yaitu apa? Sekedar melubangi perahu dibandingkan perahunya dirampas oleh raja. Ini yang dijadikan dalil oleh para ulama. Demikian pula diantara dalil dari kaidah ini, yaitu hadits Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu muttafaqun alaih, tentang kisah seorang Arab Badui yang, mohon maaf, kencing di masjid, buang air kecil di masjid. Sebagaimana dikisahkan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, bahwasanya satu ketika tatkala Nabi dan para sahabat sedang duduk-duduk di masjid, tiba-tiba datang seorang Arab Badui. Seorang Arab Badui yang dia datang ke masjid dan seterusnya, tiba-tiba dia ke pojokan buang air kecil di pojokan masjid. Ya, ini namanya juga orang Arab Badui itu, barakallahu fiikum, ini memang Arab Badui pedalaman dan semisalnya yang biasa mereka hidup nomaden. Ini orang Arab Badui ketika itu hidupnya itu hanya dengan gembalaan saja, entah dia gembala kambing ataukah gembala sapi atau unta dan semisalnya, dan biasanya tergantung dengan mata air. Di mana di situ ada mata air, maka mereka menetap. Mata airnya habis, dia pindah bersama dengan gembalaannya di bawah. Sehingga yang seperti ini kan kadang, ya mohon maaf, buang air kan ya sembarang aja. Ya, namanya juga di padang pasir. Dia tinggal di padang pasir, kadang mungkin nggak punya tetangga dan semisalnya, pengen buang air ya udah tinggal keluar rumah langsung buang air. Kadang kan seperti itu. Ini orang Arab Badui. Nah, ada Arab Badui ini tiba-tiba dia kencing di masjid. Maka tatkala para sahabat melihat Arab Badui ini kencing di masjid, para sahabat mereka berusaha ingin menghardiknya, karena ini kan perbuatan mafsadah, perbuatan mungkar. Masa masjid dikencingi? Ya. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melihat para sahabat ingin menghardik, ya kalau bahasa kita neriaki orang Arab Badui tadi, ditahan oleh Nabi. Jangan dihardik, biarkan dia menyelesaikan kencingnya. Ini yang dipilih oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Para ulama rahimahumullah menyebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lebih memilih membiarkan Arab Badui ini menyelesaikan kencingnya. Karena apa? Lebih memilih resiko yang lebih kecil, mafsadah yang lebih kecil, kerusakan yang lebih kecil. Karena itu kan opsinya dua. Dalam keadaan itu, ima orang Arab Badui ini diteriaki atau Arab Badui ini didiamkan. Opsinya kan dua itu. Kalau diteriaki, dilarang dan semisalnya, akan menimbulkan mafsadah yang jauh lebih besar. Tapi kalau hanya sekedar dibiarkan, kalau dia dibiarkan, mafsadahnya lebih ringan. Ya. Dari sisi mana? Kalau Arab Badui ini yang posisinya masih kencing, diteriaki, diusir dan seterusnya, maka yang namanya orang kencing, ya mohon maaf, kadang kalau dia sudah kebelet nggak bisa ngempet, dia lari, ya mohon maaf kan jadi kemana-mana air kencingnya.
Ini kalau diteriaki. Kalau dia bisa ngempet, nah itu kan bisa jadi penyakit, madarat untuk orang Arab Badui ini. Sehingga dari sini kalau dia bisa ngempet madarat untuk Arab Badui ini, orang Badui, tapi kalau dia lari nggak bisa ngempet lagi, najisnya akhirnya kemana-mana. Dan ini tentunya mafsadahnya lebih besar. Tapi kalau Arab Badui ini, ya kalau Arab Badui ini dibiarkan menyelesaikan kencingnya, dia ya kencing di satu tempat saja, lebih mudah untuk membersihkan air kencingnya. Sehingga ini resikonya lebih sedikit, mafsadahnya lebih kecil dibandingkan kalau orang Arab Badui ini diteriaki dan seterusnya. Dan ternyata opsi yang dipilih oleh Nabi, beliau membiarkan orang Arab Badui ini menyelesaikan kencingnya, baru meminta sahabat mendatangkan satu gayung atau satu ember air, baru disiramkan, selesai permasalahan. Ya, selesai permasalahan. Dan setelah itu dipanggil Arab Badui ini, diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dikatakan kepada Arab Badui ini, sesungguhnya masjid ini adalah sesuatu yang tidak pantas untuk dilakukan hal yang demikian, dan seterusnya. Sampai Arab Badui ini di sebagian riwayat menyebutkan dia sangat terkesan dengan metode adab yang diajarkan oleh Nabi. Kelemah lembutan dalam mengajarkan, kelemah lembutan dalam menegur. Sangat terkesan. Bahkan Arab Badui ini disebutkan, walaupun ini ada silang pendapat apakah Arab Badui yang ini atau Arab Badui yang lain, dia berdoa, Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahadan. Ya Allah, rahmati aku dan Muhammad saja, dan jangan rahmati selain kami. Kenapa? Karena melihat yang lain kan tadi para sahabat mereka mau menghardik, tapi Nabi Muhammad melarang, menunjukkan yang lain ini enggak sayang, yang hanya Nabi Muhammad saja yang sayang. Ini terkesan orang Arab Badui tadi, sehingga sampai mendoakan doa tersebut. Walaupun tentunya ini doa yang enggak boleh membatasi rahmat hanya pada orang-orang tertentu, karena rahmat Allah Subhanahu wa taala maha luas. Namun poinnya di sini Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lebih memilih sesuatu yang mafsadahnya lebih ringan untuk menghindari mafsadah yang lebih besar. Juga contoh yang lain, ya jemaah sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu apa yang disebutkan di dalam hadits Aisyah radhiyallahu taala anha tentang kisah bangunan Ka'bah, tentang permasalahan bangunan Ka'bah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, ya Aisyah, laula anna qaumaki hadithu ahdin bil jahiliyah la amartu bil bait fahudim. Wahai Aisyah, andaikan bukan karena kaummu ini baru saja meninggalkan masa jahiliyah, sungguh aku akan memerintahkan Ka'bah ini ya dihancurkan, direnovasi dan dijadikan seperti bangunan di masa Nabi Ibrahim. Karena bangunan Ka'bah yang ada sekarang itu seperti yang ada di zaman Nabi dari sisi bangunan tata letak pondasi dan semisalnya. Itu sama dengan di zaman Nabi Muhammad, tapi tidak seperti di zaman Nabi Ibrahim pertama kali membangun. Karena bangunan asal Ka'bah itu di masa Nabi Ibrahim itu yang sampai bagian Hijr Ismail, yang bagian melengkung itu asalnya masih masuk bangunan Ka'bah. Tapi disebutkan dalam sejarah di masa jahiliyah terjadi banjir besar di kota Mekah, yang mengakibatkan ya terkena bagian Ka'bah kena banjir juga, akhirnya mengalami kerusakan, hingga akhirnya orang-orang jahiliyah, orang-orang Quraisy ketika itu mereka ingin merenovasi Ka'bah, tapi mensyaratkan dananya itu harus dari dana yang bersih, dana yang halal, tidak boleh dari dana yang haram, entah itu mencuri, ya zina dan semisalnya, intinya dari dana yang bersih. Tapi karena yang dikumpulkan dari dana yang bersih ternyata dananya kurang,
dana untuk merenovasi Ka'bah ketika itu kurang. Akhirnya gimana? Ya sudah, masih ada sisa dari bagian Ka'bah sampai ke Hijr Ismail, nggak dilanjutkan sampai situ, sehingga ada celah kan di situ. Kalau yang biasa atau pernah umrah dan haji kan di situ ada celahnya. Nah, Nabi Muhammad ketika peristiwa Fathu Makkah mengatakan kepada Aisyah, andaikan bukan karena kaummu ini, orang Quraisy baru saja meninggalkan masa-masa jahiliyah, ini akan beliau renovasi dan dikembalikan seperti pada masa Nabi Ibrahim. Tapi beliau tinggalkan, ya, meninggalkan bangunan atau membiarkan bangunan Ka'bah yang tidak seperti pada masa Nabi Ibrahim, ini kan mafsadah. Tapi ketika pada saat itu kalau Nabi menghancurkan dan merenovasi Ka'bah, ini dikhawatirkan orang-orang akan menjadi murtad. Kenapa? Ini loh, Muhammad menghancurkan Ka'bah. Akhirnya apa? Khawatir nanti orang yang baru masuk Islam akhirnya dia murtad lagi. Sehingga membiarkan mafsadah yang lebih ringan. Mafsadahnya apa? Ka'bah tidak seperti pada masa bangunan Nabi Ibrahim, untuk menghindari mafsadah yang lebih besar, yaitu khawatir kaum muslimin yang baru masuk Islam mereka menjadi murtad. Walaupun setelahnya di masa Abdullah bin Zubair beliau menjadi khalifah dan berkuasa di kota Mekah, akhirnya direnovasi oleh Abdullah bin Zubair. Direnovasi oleh Abdullah bin Zubair sesuai dengan bangunan di masa Ibrahim. Datang khalifah setelahnya yang mengalahkan Abdullah bin Zubair, direnovasi lagi seperti pada masa Nabi Muhammad. Hingga datang di satu masa, kalau tidak salah di masa Imam Malik, ada salah satu khalifah yang bertanya kepada beliau tentang merenovasi Ka'bah. Kata Imam Malik, sudah nggak usah direnovasi, biarkan walaupun tidak seperti pada masa Nabi Ibrahim, itu lebih mending daripada nanti, ya kalau bahasa kita, dijadikan seperti bahan mainan para khalifah, ya. Kalau zaman sekarang dipolitisasi gitu. Nanti dijadikan, oh ini peninggalannya Khalifah A, ini peninggalannya Khalifah B. Nanti yang renovasi, oh ini kita biar seperti masa peninggalannya Nabi Ibrahim, direnovasi. Nanti datang Khalifah setelahnya benci dengan Khalifah sebelumnya, dijadikan, oh ini kita kembalikan kepada masanya Nabi Muhammad. Akhirnya jadi permainan. Maka ditinggalkan, ya, dan Ka'bah seperti pada masa sekarang kita ini. Demikian pula contoh yang disebutkan oleh para ulama, yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan atau membiarkan orang-orang munafik dan tidak beliau bunuh. Dalam keadaan orang munafik ini kerusakannya sangat besar. Kerusakan orang munafik ini sangat besar. Penggembosan kepada kaum muslimin, penggembosan kepada Nabi dan para sahabat, ini sesuatu yang nyata dan terang-terangan. Dan Nabi pun sudah mengetahui, ya, melalui wahyu dari Allah, siapa saja orang munafik, si A, si B, si C, si D. Nabi Muhammad sudah paham, sudah mengetahui mereka. Bahkan Umar radhiyallahu taala anhu menawarkan kepada Nabi untuk memenggal gembongnya orang munafik ketika itu yang bernama Abdullah bin Ubay bin Salul. Ditawarkan oleh Nabi, ditawarkan oleh Umar, ya Rasulullah, izinkan aku memenggal orang ini karena dia munafik. Tapi apa kata Rasulullah? Jangan, aku khawatir nanti orang mengatakan Muhammad membunuh sahabat-sahabatnya, ya. Membiarkan kaum munafik ini mafsadah, kerusakan. Gimana gak kerusakan di peristiwa barakallahu fikum perang Uhud, ya, di peristiwa perang Uhud melakukan penggembosan. Dari 1000 pasukan yang hendak berangkat, akhirnya berkurang 300 pasukan, balik lagi. Kenapa? Digembosi oleh kaum munafikin. Di peristiwa perang Tabuk, ketika para sahabat, ya Rasulullah dan para sahabat mempersiapkan diri berangkat ke daerah Tabuk menghadapi bangsa Romawi, ketika itu digembosi oleh kaum munafikin. Ini kan posisi di musim panas, kurma ini sedang mau berbuah atau sudah mau matang, tinggal panen dan seterusnya, digembosi. Ini kan kerusakan dan mafsadah. Tapi mafsadah yang ditimbulkan oleh
Orang-orang munafik ini lebih ringan dibandingkan mafsadah yang timbul kalau mereka diberantas, dibunuh, yaitu apa? Khawatir nanti orang lari dari Islam. Kenapa? Karena kaum munafikin kan menampakkan mereka sahabat Nabi, secara zahir kaum muslimin. Sehingga kalau mereka dibunuh nanti orang Arab akan berkomentar, ini loh, kalau masuk Islam jadi sahabatnya Muhammad nanti toh akan dibunuh juga. Sehingga untuk menghindari resiko, menghindari mafsadah yang lebih besar, Nabi SAW menanggung mafsadah yang lebih kecil. Dan ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, prinsip ini, menanggung resiko atau mafsadah yang lebih kecil, menghindari mafsadah yang lebih besar, ini secara prinsip diajarkan di dalam Islam dari dalil ayat dan Al-Quran tadi, dan sebenarnya selaras dengan kehidupan kita sehari-hari, bahkan dalam dunia kerja sekalipun. Sehingga jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah, dalam banyak hal prinsip-prinsip Islam itu sebenarnya sudah mengajarkan hal-hal yang sangat baik dan luar biasa, entah itu berkaitan dengan etos kerja, kedisiplinan, menghargai waktu dan seterusnya, itu ada di dalam Islam. Tapi kadang karena kurangnya kita membaca, kurangnya kita belajar, kadang yang kita lihat dari orang-orang selain Islam. Misalnya, ketika kita berbicara memanfaatkan waktu, ya, memanfaatkan waktu kalau di kendaraan untuk membaca dan seterusnya, kita ngelihatnya kemana? Orang Islam atau orang Jepang? Ada yang jadikan contoh Jepang kan gitu. Sebagian kayak orang Jepang manfaatkan waktu di kereta, baca buku dan seterusnya. Padahal kalau kita mau belajar dari para ulama salaf, mereka adalah orang-orang yang benar-benar menghargai waktu. Sehingga disebutkan dari ulama salaf, mereka mengatakan al-isra'u fi thalath, cepet-cepetan itu dalam 3 hal. Karena apa? Untuk menghargai waktu. Dalam hal makan, berjalan, menulis, itu cepat. Untuk menghargai waktu, ini diucapkan oleh para salaf. Kalau makan itu cepat, kalau jalan itu cepat, kalau nulis juga cepat. Hemat waktu, itu diajarkan oleh para salaf. Bahkan sebagian para salaf terhadap anaknya, karena bahkan sebagian di antara mereka, antara seorang murid dengan gurunya, karena ingin seorang murid bisa mengambil faedah dari gurunya, membacakan hadis dan seterusnya, kadang ada sebagian dari mereka membacakan hadis dalam keadaan berjalan. Gurunya berjalan dari satu tempat ke tempat yang lainnya, muridnya setoran menyetorkan hadis. Ini kan prinsip memanfaatkan waktu. Dan yang seperti ini sebenarnya banyak dalam Islam. Juga dalam hal seperti ini, misalnya dalam istilah, ya nanti dikoreksi kalau misalnya keliru, karena saya kadang dengar aja sih, ada istilah manajemen resiko kan gitu. Kalau dalam kerja dan semisalnya kan ada istilah manajemen resiko, mengambil resiko yang lebih kecil untuk menghindari resiko yang lebih besar, mengambil kerugian yang lebih kecil, yang lebih sedikit untuk menghindari kerugian yang lebih besar. Ini kan aslinya semakna dengan kaidah ini, mengambil mafsadah yang lebih kecil untuk menghindari mafsadah yang lebih besar, melakukan keharaman yang lebih ringan untuk menghindari keharaman yang lebih berat ketika tidak bisa untuk dihindari semuanya. Barakallahu fikum. Dan tentunya hal-hal seperti ini, barakallahu fikum, antum yang biasa para pekerja ya tentunya lebih paham lah ya. Misalnya kadang seperti cerita beberapa teman-teman kan, wah ini nggak bisa ke bus, ke base misalkan, nggak tahu nyebutnya bener apa enggak kan, nggak bisa, kenapa? Wah anginnya kenceng, gelombangnya kenceng, kapal nggak bisa dekat. Ya, itu kan termasuk manajemen risiko. Kalau memaksakan diri, ada risiko keselamatan, akhirnya apa? Mengambil risiko yang lebih ringan, pekerjaan tertunda. Ini kan mau nggak mau harus dihadapi. Pekerjaan tertunda ini kerugian, tapi keselamatan kerja ketika terjadi kecelakaan ini juga kerugian, dan kerugiannya lebih besar. Sehingga akhirnya apa? Diambil yang resikonya lebih kecil, kerugiannya lebih sedikit, tertundanya pekerjaan daripada resiko keselamatan kerja. Kan gitu. Ini semakna dengan ini. Barakallahu fikum. Dalam jualan, dalam bisnis,
Kadang orang punya barang sudah lama mengendap di gudang, nggak laku, atau mungkin barang yang resiko rusak. Daripada barang ini rusak dan tidak bisa dijual, kan mending dijual, walaupun dijual dengan harga murah, dikasih diskon dan semisalnya. Untuk apa? Menghindari kerugian yang lebih besar dengan menanggung kerugian yang lebih kecil. Dia punya barang, harganya berapa? Harga modalnya 1 juta. Harga modal 1 juta, dia jual umumnya 1,3 juta. Tapi ini barangnya sudah nggak laku-laku. Kalau mau dipertahankan nanti harganya akan turun, bahkan dia risiko rugi. Bahkan untuk bisa balik modal 1 juta aja kadang nggak bisa. Akhirnya apa? Daripada barang keburu turun harganya, ya sudahlah dijual 1 juta. Kadang jual 1 juta pun mungkin masih sulit, ya akhirnya dikurangi lagi, dijual, misalnya dia jual 800.000. Ruginya berapa? 200.000. Tapi mending rugi 200.000 daripada uang 1 juta hilang. Nah, itu kan semakna dengan prinsip ini. Ya, irtikab akhaffu dararain atau yurtakabu al-adna minal mafsadatain. Mengambil mafsadah yang lebih ringan untuk menghindari mafsadah yang lebih besar. Barakallahu fikum. Dan ini sekali lagi contohnya dalam dunia kerja, dunia bisnis, dan kehidupan kita sehari-hari pun ini sangat banyak. Barakallahu fikum prinsip ini. Ya, juga contoh yang terakhir dalam mengingkari kemungkaran. Dalam mengingkari kemungkaran ini juga berlaku prinsip ini. Kadang ketika seorang melihat sebuah kemungkaran, kalau itu bisa ada risiko atau ada potensi menimbulkan kemungkaran yang lebih besar, ya sudah dibiarkan saja dengan sambil mengingkari di dalam hati. Karena Nabi menyebutkan dalam hadisnya, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa illam yastati' fa bi yadihi fa illam yastati' fa bi lisanihi fa illam yastati' fa bi qalbihi wa dzalika adhaful iman. Kalau seorang melihat kemungkaran, rubah dengan tangan, nggak mampu rubah dengan lisan, nggak mampu rubah dengan hati, dan itu selemah-lemah iman. Seorang ingin merubah dengan tangan atau merubah dengan lisan, tapi potensi kemungkarannya tambah besar, entah yang semisal atau dengan kemungkaran yang lain, ya sudah dia biarkan saja sambil tetap mengingkari di dalam hati. Misal, yang ini kadang terjadi, orang sedang duduk-duduk atau sedang makan di warung dan semisalnya, ada orang lewat mabuk pakai motor knalpot brong bolak-balik, itu kan ganggu, ya kan? Kalau dibiarkan ganggu, kalau ditegur masalah bisa tambah besar. Apalagi misalnya dia sendiri, nggak ada temennya dan seterusnya, kalau dia tegur resikonya lebih besar. Yaitu apa? Entah nanti akhirnya kelahi, atau mungkin bahkan bisa sampai hilang nyawa. Mending kalau cukup sampai di situ, nanti kalau tambah jadi tawuran, nah ini kan yang repot. Sehingga seseorang harus bijak dalam hal ini, bahkan dalam mengingkari kemungkaran. Dalam mengingkari kemungkaran pun jangan sampai menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Barakallahu fikum. Ini sehingga ini ma'asyiral muslimin, jamaah sekalian semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beberapa faedah yang berkaitan dengan kaidah fikih ini mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita semuanya. Wallahu taala alam bisawab. Nas'alullah an yaj'alana wa iyyakum minal ladzina yastami'una al-qaul fayattabi'una ahsanah. Mungkin sebelum di akhir ada pertanyaan dari jamaah. Tafadhal. Monggo. Atau cukup? Mungkin. Mudah-mudahan jelas ya. Karena kalau contoh dan semisalnya kan antum lebih paham ya, misalnya manajemen risiko gitu kan. Saya nyebutkan contoh pun tadi sebenarnya takut-takut, jangan-jangan takut-takut salah istilah, salah contoh ya. Tapi mudah-mudahan bener lah. Tapi kalau memang keliru ya nanti dikoreksi. Ustaz, itu namanya bukan manajemen risiko, itu bukan ini, nggak ada masalah. Karena saya kadang juga berusaha belajar istilah-istilah dari teman-teman dan seterusnya.
Ya, kadang ya karena hanya sekedar belajarnya dari obrolan pas makan, obrolan pas di kendaraan dan semisalnya, ya kalau ada keliru mohon dimaafkan. Kan gitu. Baik, monggo. Jika ya alhamdulillah kita ada pencurian, ya kan membela diri ya. Nah, apakah kita boleh melawan atau kita membiarkan saja daripada kita dibunuh atau bagaimana sih? Jazakumullah khair. Nah, ini juga termasuk kita melihat risiko kan gitu. Barakallahu fiikum. Hifdzun nafs, menjaga jiwa itu termasuk di antara prinsip syariat. Jiwa seseorang itu berharga. Ya. Bahkan Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu pernah mengatakan di hadapan Ka'bah, ya, yang maknanya, wahai Ka'bah, aku tahu bahwasanya engkau adalah sesuatu yang mulia, tapi jiwa seorang muslim itu lebih mulia, lebih berharga dibandingkan Ka'bah. Sehingga menjaga jiwa ini diantara prinsip yang ada di dalam Islam, dan banyak perkara-perkara itu tujuannya adalah menjaga jiwa seorang muslim atau seorang hamba. Nah, misalkan seorang dihadapkan pada satu keadaan, misal dibegal, dia kena begal ini dalam keadaan dia sendiri mungkin tidak memiliki keahlian bela diri dan semisalnya. Kalau dia melawan, resiko dia yang mungkin luka, mungkin bahkan terbunuh dan semisalnya, maka ini resiko. Barakallahu fiikum. Maka tidak mengapa seseorang menghindari, ya, ketika misalnya dia jadi korban begal, kalau dia melihatnya keadaannya itu bagi dia tidak memungkinkan atau dikhawatirkan resikonya lebih besar, ya sudahlah, dia menyerah saja. Toh kalau itu harta dan semisalnya nanti masih bisa dicari, tapi kalau sampai hilang nyawa ini kan nggak bisa kembali. Tapi misal dia merasa ada kemampuan dan semisalnya, atau sesuatu itu berharga dan dia melawan, maka tatkala dia melawan dan anggaplah nas'alullah salamul afiyah, dia yang menjadi korban, dia meninggal, maka dia meninggal dalam keadaan syahid. Dia termasuk orang yang meninggal syahid. Nabi SAW dalam hadisnya menyebutkan, man qutila duna malihi fahuwa syahid. Siapa yang meninggal dalam keadaan menyelamatkan atau menjaga hartanya, maka ini termasuk seorang yang mati syahid. Sehingga kalau pertanyaannya tadi, apakah kita harus melawan ataukah kita diam saja, maka tentunya antara satu orang dengan orang yang lain kondisinya berbeda. Sebagian mungkin punya keberanian, sebagian mungkin tidak punya keberanian. Sebagian mungkin punya keahlian bela diri, sebagian nggak punya keahlian bela diri. Mungkin begalnya bawa senjata, terkadang begalnya nggak bawa senjata. Sehingga ini semuanya kembali kepada keadaan, dan jika dia melihat ini resikonya besar, tidak mengapa untuk dia tidak melawan. Dan andaikan pun dia melawan dan dia meninggal, maka itu termasuk syahid. Barakallahu fiikum, wallahu a'lam bishawab. Itu. Ada lagi? Baik. Cukup ya, alhamdulillah. Kalau cukup kan kadang sedekah buat ustadznya kan. Bonus buat ustadznya. Baik, jazakumullah khair. Mungkin ini yang bisa kita pelajari di kesempatan malam hari ini, mudah-mudahan memberikan manfaat. Wallahu ta'ala alam bisawab. Nas'alullaha an yaj'alana wa iyyakum minal ladzina yastami'una al-qaul fayattabi'una ahsanah. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma zidna ilma. Wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.